Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-28, ayat 22 sampai dengan 28. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, pada waktu itulah ia melihat hikmat dan memberitakannya. Ia juga menetapkannya, bahkan mengujinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Sahabat Alkitab, cara manusia untuk memahami dan merefleksikan keberadaan Allah merupakan sebuah misteri kehidupan yang berlangsung sepanjang sejarah. Kita menyadari keberadaan manusia sebagai ciptaan yang terbatas dan dengan demikian berhadapan dengan Allah yang tak terbatas, serta pencipta segala sesuatu. Orang-orang Israel di masa lampau mengembangkan tradisi atau sastra hikmat dalam refleksinya akan Allah. Hikmat dipandang sebagai sesuatu yang melekat dengan Allah dan turut berkarya sejak semula bersamanya. Dalam sastra hikmat ada proses personifikasi hikmat yang menempatkannya seolah-olah sebagai sesosok subjek. Dengan demikian, nampaklah pola relasi personal yang hendak diusung dalam penghayatan religiusitas orang-orang Yahudi. Pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 21 membicarakan hikmat yang begitu sulit untuk ditemui. Perjuangannya bagaikan menyusuri sisi bumi, tetapi tetap tidak menemukan sang hikmat. Bahkan dalam kebinasaan dan maut, sebuah penggambaran akan dunia yang tidak dapat dimengerti. Di sana hikmat juga tidak dapat ditemui. Hanya ada desas-desus dan masih diragukan keberadaannya. Sungguh hikmat itu jauh dari manusia dan tidak terjangkau atau dikenal. Meskipun demikian, Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Dari awal mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ia melihatnya. Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi yang ia sedang bentuk dan melihat segala sesuatu di kolong langit. Pada saat itu, ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Di situ hikmat hadir. Allah melihatnya, lalu memperhitungkan dan memberitakan, menetapkannya dan menyelidikinya. Hikmat bersama Allah dalam berkarya membentuk dunia dan hikmat itu terarah pada Allah serta menyerahkan diri padanya. Ayub meneruskan tradisi dalam kitab Amsal yang menempatkan hikmat sebagai ciptaannya serta bersamanya senantiasa. Dengan demikian, seharusnya menjadi sebuah keniscayaan jika manusia tunduk pada kehendaknya. Takut akan Tuhan, itulah hikmat. Menghormati Allah dan menempatkannya sebagai satu-satunya penentu kehidupan kita. Kebebasan manusia harus terarah dalam hormat serta takut akan Allah. Dengan demikian, manusia terhindar dari keinginan untuk terarah pada pemikiran sendiri saja. Sahabat Alkitab, marilah menundukkan diri pada kasih, kuasa, serta kehendaknya semata. Mengenali hikmatnya memang terkadang terasa begitu sulit, apalagi jika diperhadapkan pada beragam pilihan yang membentang. Dalam kesulitan,
Marilah kita senantiasa mendekatkan diri dalam relasi yang benar dan utuh dengannya. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Hikmat-Nya menghadirkan damai sejahtera dan keteduhan saat menjalani kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh hikmat, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah sumber hikmat sejati. Ajarilah kami untuk senantiasa takut akan Engkau, hidup dalam ketaatan, dan tidak mengandalkan pengertian kami sendiri. Biarlah damai sejahtera dan keteduhan dari hikmat-Mu memimpin hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.